Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh suatu anugerah dan ucapan syukur yang patut kita naikkan hari ini, Jumat 10 April 2020. Kita di tengah-tengah suasana yang mungkin terasa tidak nyaman, tapi kita tetap bersyukur kita masih bisa merayakan Jumat Agung, memperingati kasih Allah yang begitu besar yang sudah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu, mari kita akan memulai ibadah Jumat Agung ini dengan saya akan memberikan sebuah ayat firman Tuhan yang akan mengawali ibadah kita pagi hari ini. Terambil dari 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita masuk di dalam ibadah. Ibadah Jumat Agung ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita memberikan segala kemuliaan bagi Tuhan, sebab Dialah Allah yang patut dipuji dan dimuliakan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti
syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita berdoa. Biarlah segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah. Karena Engkaulah Allah yang layak untuk menerima segala pujian, penghormatan kami. Sebab siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami layak untuk menerima anugerah yang begitu besar dari Tuhan. Kami yang orang berdosa, kami adalah pemberontak-pemberontak di hadapan Tuhan. Kami yang selalu mendukacitakan hati Tuhan, tapi yang begitu Engkau kasihi, yang Engkau pandang berharga Tuhan, sehingga Engkau mau datang ke dalam dunia ini, rela mati di atas kayu salib untuk kami. Hari ini Tuhan, kami di Jumat Agung ini mau mengingat sekali lagi kasih Tuhan yang begitu besar, kasih Tuhan yang sungguh-sungguh melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik bagi kami, karena Engkau mau mengasihani dan mengasihi kami orang berdosa. Saat ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah Jumat Agung ini kami mau mengingat situasi gereja-gereja dan orang percaya di Indonesia yang mungkin pada hari ini kami tidak bisa beribadah di gedung gereja, tapi kami bersyukur kami masih bisa beribadah memanggil nama Tuhan di rumah kami masing-masing bersama dengan anggota keluarga, dengan mungkin saudara-saudara seiman lainnya di berbagai tempat. Hari ini kami mau menaikkan ucapan syukur. Terima kasih kami masih boleh merasakan anugerah Tuhan bagi kami. Sebab itu kami terus berdoa untuk situasi saat ini Tuhan. Biarlah Engkau terus kuatkan iman percaya kami, supaya di tengah-tengah situasi ini kami tetap boleh memandang kepada Tuhan. Kami tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan menjaga kami, keluar masuk kami kemanapun kami berada, sehingga ada keselamatan dari Tuhan bagi kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami, untuk penanganan virus COVID-19 ini. Bila Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada pemimpin negara kami untuk memberi keputusan-keputusan yang terbaik. Kami berdoa untuk para tim medis yang bekerja, mereka yang menjadi ujung tombak ada di garis depan. Kami tahu Tuhan betapa mereka juga sangat rawan untuk terpapar virus ini. Sebab itu kami berdoa untuk mereka, Tuhan menjaga dan melindungi juga. Tuhan menjaga seluruh anggota keluarga mereka juga yang mungkin menanti mereka di rumah. Sehingga Tuhan biarlah dengan hati yang penuh sukacita di tengah-tengah rasa kecapean, lelah yang ada mungkin dalam mereka merawat pasien yang ada, Tuhan tetap menjaga hati mereka, Tuhan tetap menjaga kesehatan dan kekuatan mereka. Tuhan memberikan perlindungan. Sekali lagi Tuhan, segala hal yang dibutuhkan untuk penanganan virus COVID-19 ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk aparat keamanan juga yang berjaga-jaga di segala tempat untuk keamanan di negara ini. Tuhan juga berkati mereka, Tuhan juga tolong mereka di seluruh dunia, di berbagai tempat juga yang berusaha untuk melawan virus ini. Tuhan, kami hanya menyerahkan situasi dunia dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kontrol Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, pasti karena Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kami orang-orang percaya dan bagi dunia ini. Sebab itu kami hanya menyerahkan segala situasi ini ke dalam tangan Tuhan, sambil kami terus memandang kepada Allah kami yang berkuasa. Kami memandang dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan sanggup mengubahkan segala kondisi menjadi yang terbaik untuk kami. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur. Peliharalah sekali lagi iman percaya kami orang-orang Kristen dimanapun kami berada, supaya di tengah-tengah kondisi yang ada, kalaupun Tuhan mengizinkan ada yang terkena sakit penyakit ini, mereka pun tetap memandang kepada Tuhan dan tidak kehilangan iman percaya mereka. Tapi Tuhan juga memelihara mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Terima kasih. Berkati gereja Tuhan di seluruh dunia yang merayakan Jumat Agung pada hari ini. Berkati hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan berita Injil dari mimbar-mimbar gereja, walaupun secara online, tapi Tuhan memakai berita mimbar ini untuk menguatkan segala orang percaya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang sudah mati bagi kami di atas kayu salib. Kami berdoa. Amin.
Mari bersama-sama dengan segala orang percaya di segala tempat kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang tidak hanya berucap kata mengasihi kita, tapi Dia membuktikan dengan kematiannya, memberikan kita hidup melalui kematiannya. Mari kita angkat satu pujian, Karena Salib-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib
Puji nama Tuhan, karena Allah sudah memberikan anaknya. Lewat salib kita memperoleh hidup dan kemenangan. Mari saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka satu bagian dari firman Tuhan dari Markus, Injil Markus pasal yang ke-15. Injil Markus pasal yang ke-15 ayat 33 sampai 41. Markus pasal 15 ayat 33 sampai 41. Mari kita akan membaca secara silih berganti. Saya akan membaca ayat yang Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang genap, kita bergantian. Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga kara, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Dan juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikian firman Tuhan. Kiranya kita yang mendengarnya boleh tidak hanya membaca tetapi mengimani apa yang terjadi pada hari Jumat Agung, bahwa Yesus mati untuk mengampuni, untuk menyelesaikan persoalan dosa Bapak Ibu dan saya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Sucianto Nugroho. Mari mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian dari KPPK nomor 164, Dekat Salibmu. Kita akan menyanyikan bait yang pertama dan yang kedua saja. Mari kita membaca sambil kita menghayati lagu ini bersama-sama.
sorga kelak ada perhentian. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara sedang mengikuti ibadah di rumah bersama suami, istri, anak-anak, dan orang tua. Hari ini adalah hari di mana kita beribadah dalam rangka Jumat Agung, di mana iman, kepercayaan, dan kasih saudara akan kembali ditumbuh kembangkan, dikuatkan melalui ibadah Jumat Agung yang akan kita ikuti melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan akan kita pelajari. Bapa yang ada di dalam surga, berkatilah umat-Mu sekalian yang sudah siap untuk mendengarkan suara Tuhan, suara yang berkuasa atas hidup dan kehidupan kami, di mana mereka bersama keluarga, suami, istri, anak-anak, teman, orang tua, mendengarkan penguraian firman Tuhan di rumah mereka masing-masing. Berikanlah kelancaran dalam mendengarkan penyampaian firman Tuhan lewat audiovisual seperti ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau yang hadir dengan Roh-Mu yang kudus untuk memberikan kami kemampuan untuk mengolah hati, mengolah kata, dan olah tindakan sesuai dengan firman Tuhan. Baik yang belajar maupun yang mengajar, semuanya dalam pertolongan dan berkat dari Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah Jumat Agung kita pada hari ini adalah sungguh orang ini anak Allah. Sungguh orang ini anak Allah. Apa yang dimaksudkan dari sebuah narasi pernyataan, sebuah proklamir, ucapan dari seorang perwira yang menyaksikan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Kalau tadi bacaan bertanggapan sudah dibaca bersama-sama dari Injil Markus, saya akan mengambil angle yang berbeda dari Lukas pasal yang ke-23 ayat 44 sampai dengan ayat 49. Kalau saudara mengikuti keseluruhan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, bahkan tertuju kepada tema hari ini, maka Injil Lukas 23 adalah suatu pemaparan yang sangat lengkap, yang sangat komprehensif di dalam penjelasan, sehingga membuat saudara dan saya memahami apa maksud dari peristiwa penyaliban, terutama ucapan perwira, sungguh orang ini anak Allah. Saya akan membacakan bagi kita sekalian dari Lukas pasal yang ke-23 ayat 44 sampai 49. Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak-anakku, bukalah Alkitab yang ada di tangan saudara sekalian. Mari kita akan baca Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang
yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia saudara dan saya yang membaca firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah peristiwa di dalam dunia ini yang mencatat akan pengalaman yang sangat memilukan, peristiwa di mana tercatat adanya wabah hitam. Peristiwa wabah hitam yang berlangsung selama 7 tahun, yaitu 1346 sampai dengan 1353. Peristiwa apakah itu, saudara? Suatu peristiwa epidemi yang disebut Black Death, yang juga disebut wabah hitam atau wabah penyakit pes, telah melanda di daerah seluruh Eropa dan Asia. Telah menjadi salah satu peristiwa yang paling terkenal dalam sejarah kematian dunia. Wabah ini menewaskan 30 sampai 60% dari seluruh populasi Eropa saat itu, yang berkisar jumlahnya 75 sampai 200 juta jiwa, saudaraku. Dampaknya, pertumbuhan populasi tidak berlanjut sampai 1 abad kemudian, dan populasi global tidak pulih sampai abad ke-17. Dampak yang lain adanya gejolak agama kepercayaan, gejolak sosial, gejolak ekonomi yang mendalam akibat wabah hitam yang tidak terelakkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, maka peristiwa wabah hitam ini mengingatkan kita pada peristiwa COVID-19 yang juga mencemaskan, menakutkan, dan sekaligus membuat kita semua takut dan gentar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengingat peristiwa yang sungguh-sungguh dapat diingat dan disertai fakta-fakta kebenaran adalah hal yang sangat hakiki, hal yang sangat prinsip dan harus diingat selalu. Melihat peristiwa penyaliban Tuhan Yesus dengan seorang saksi perwira yang menyebutkan dengan pengakuan bahwasanya sungguh orang ini adalah benar. Sungguh orang ini adalah benar. Kalau di dalam Injil Matius Markus disebutkan di sana, ia adalah, perhatikan, sungguh ia ini adalah anak Allah. Apakah di dalam Injil Matius Markus secara khusus dengan Lukas ada pertentangan? Oh tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lukas nanti akan menjelaskan lebih lanjut dalam tulisan kitab keduanya, yaitu dalam Kisah Para Rasul, yang menghadirkan penjelasan tentang siapakah Yesus. Ketiga Injil ini, Matius, Markus, dan Lukas, memiliki satu kesamaan, yaitu memberitahukan akan keilahian Kristus. Yesus yang adalah Allah, Yesus yang adalah juru selamat. Bapak Ibu, bagaimana kita dapat percaya atas ucapan ataupun statement daripada seorang perwira kalau kita melihat dan mengingat peristiwa daripada kitab Ulangan 19 ayat 15. Dikatakan di sana, satu perkara tidak bisa disahkan kalau hanya dihadiri oleh satu orang saja, atau satu perkara dikatakan benar kalau hanya yang datang melihat dan menyaksikan hanya satu orang saja. Dan itu bisa dianulir, Bapak Ibu. Kitab Ulangan 19 ayatnya yang ke-15. Namun apakah sungguh ucapan daripada perwira yang hadir dalam peristiwa penyaliban itu tidak bisa dipercaya? Dan apa maksud dari ucapan dari perwira yang mengucapkan sungguh ia adalah orang benar? Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ada 2 hal yang bisa kita jelaskan dari peristiwa ucapan seorang perwira. Yang pertama adalah Yesus juru selamat. Yesus juru selamat. Kalau saudara memperhatikan ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-45,
Mari kita lihat ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-45. Dikatakan di sana bahwasanya ada sebuah peristiwa. Yang pertama, ada kegelapan selama 3 jam. Ada kegelapan selama 3 jam, dimulai jam 12 siang. Apa maksud daripada kegelapan ini, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Mungkin ini sekedar fenomena alam yang kebetulan terjadi. Namun kalau kita boleh mengingat, simbol dari kegelapan ini adalah peristiwa penghakiman Allah kepada manusia yang berdosa. Gelapnya dunia identik dengan gelapnya hidup manusia yang jauh dari terang Allah. Saya mengingat Bapak Ibu dari nubuatan dari kitab Yoel pasal 2 ayat 10, Amos 8 ayat 9, Sefanya 1 ayat yang ke-15. Semua menubuatkan hari penghakiman dengan kegelapan yang ada. Jadi fenomena kegelapan itu bukanlah kebetulan. Memang manusia kalau bisa melihat perubahan cuaca yang ekstrim, misalnya ada kematian yang tadinya terang benderang, cuaca cerah tiba-tiba mendung, gelap, bahkan turun hujan. Itu mungkin sebuah kebetulan, Bapak Ibu. Apakah Yesus juga dengan peristiwa kegelapan itu mengiringi kematiannya itu sebuah kebetulan? Fenomena alam yang ya sekedar lewat begitu saja, setelah itu nanti bisa berlalu. Mari kita lihat pembuktian bahwasanya Yesus juru selamat di dalam ayatnya yang ke-45. Di sana dilihatkan tabir bait Allah terbelah 2. Apakah ini kebetulan? Saya yakin tidak, Saudara. Saudara, bait Allah ada pembagian ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan ruang maha kudus hanya bisa dimasuki oleh imam hanya 1 tahun 1 kali. Dalam peristiwa pengampunan dosa, penyucian dosa. Dan itu hanya dilakukan tidak berulang-ulang, hanya 1 tahun 1 kali. Dan tidak ada orang lain selain imam yang boleh memasuki. Jadi kenapa sekarang tabir bait Allah terbelah 2? Ini memberikan sebuah informasi adanya pengampunan, adanya keterbukaan, adanya keleluasaan. Manusia berdosa boleh datang menghampiri Allah. Dan ini adalah sebuah berita kabar gembira buat kita sekalian. Bahwasanya Allah dapat dijumpai, Allah dapat ditemui, dan Allah akan membebaskan setiap saudara saya dari dosa. Kegelapan yang mengerikan, kegelapan yang mencengkeram. Maka itu fenomena alam bukanlah kebetulan adanya kegelapan. Jadi Yesus juru selamat itu adalah peristiwa yang sangat penting ketika menyertai akan statement ucapan dari seorang perwira. Bapak Ibu, perwira ini bukan satu-satunya saksi yang menghadirkan akan pernyataan bahwasanya Yesus juru selamat. Pilatus kita melihat tokoh yang cuci tangan dalam peristiwa pengadilan. Sekalipun dia menemukan Yesus tidak bersalah, namun dia tidak berani karena tekanan massa. Herodes, seorang penguasa raja, dia hanya melihat dan mau mengetahui apakah Yesus dapat mendemonstrasikan akan segala mujizatnya yang dia pernah dengar. Di situ pun dalam pengadilan dia tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Dia menemukan Yesus sungguh benar. Yang ketiga adalah satu orang penjahat. Satu orang penjahat di sebelah Yesus yang disalibkan. Ketika temannya mengolok-olok Yesus, orang lain diselamatkan, tapi dirinya sendiri tidak diselamatkan. Maka teman di sebelah Yesus menghardik, memarahi dan mengingatkan, kita ini orang yang patut dimurkai Allah karena kita adalah orang yang bersalah, orang yang berdosa. Maka dia berseru, Yesus anak Allah, ingatlah aku ketika engkau ada di dalam surga atau di Firdaus. Jadi 3 tokoh ditambah sekarang seorang perwira. Bapak Ibu berbicara perwira, dia ini seorang pimpinan dari sebuah pasukan. Dia mengepalai sedikitnya 100 sampai 6.000 prajurit. Maka dalam peristiwa kenegaraan, peristiwa tugas yang maha penting, penyaliban Yesus, perwira ini tentunya tidak main-main membawa pasukan. Tentunya lebih dari 100 saya percayai.
Maka ketika dia berkata, sungguh ia adalah orang benar, dia sedang mempertaruhkan harga dirinya. Dia sedang mempertaruhkan martabatnya sebagai seorang pimpinan di depan para prajurit-prajuritnya. Apakah dia sedang mencari panggung, arena untuk show, untuk pamer, supaya dilihat dia berbeda dari orang-orang yang lain? Tidak, saudara. Jadi dia sudah mendengar Yesus tidak bersalah. Yesus orang benar dari peristiwa yang dia ikuti. Sebelum penyalipan pun dia sudah tahu, karena Yesus sudah ditarget utama penangkapan dari ahli Taurat, orang-orang Farisi dan semua orang yang membenci Yesus. Bukankah kita tahu siapa Yesus, saudara? Seorang pribadi yang penuh kasih. Seorang pribadi yang datang ke dunia hanya untuk mencari orang berdosa. Dia datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dia mengampuni orang-orang berdosa. Dia memberikan kasihnya kepada mereka yang terikat dalam kuasa kegelapan. Yang sakit dia sembuhkan. Yang buta dapat melihat. Yang timpang dapat berjalan. Yang kerasukan setan dia bebaskan. Oleh sebab itu, pribadi Yesus bagi para murid-muridnya pun jelas, nampak. Julianus mencatat, siapakah aku Simon? Ketika dia berbicara kepada Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Murid-murid yang ragu, murid-murid yang cemas dan takut, Yesus hadir menyertai, memimpin mereka. Saudaraku, bukti daripada Yesus juru selamat adalah hal yang sungguh menguatkan perwira untuk berani berkata, sungguh ia adalah orang benar. Saudara, kata benar berarti tidak bersalah. Benar berarti memiliki pengertian tidak cacat. Maka sudah sepantasnya, sudah selayaknya memang benar. Yesus anak domba Allah yang harus dikorbankan. Yesus anak domba Allah sempurna, perfect untuk menjadi tumbal dosa. Kalau penyelesaian penebusan dosa, pengampunan dosa lewat binatang-binatang yang diteliti para imam, diselidiki oleh para imam supaya legal, sah, supaya tidak bercacat, baru dikorbankan. Yesus bukan binatang, Yesus jauh dari binatang. Darahnya adalah darah yang suci. Dia curahkan untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Saudara, kedua, statement dari perwira ini telah memberikan sebuah dampak. Apa dampaknya Bapak Ibu Saudara sekalian? Dampaknya kalau kita boleh melihat di mana ayat 48 mencatat, beberapa orang pulang memukul diri. Ada dampak penyesalan, ada dampak kesedihan. Beberapa orang memukul diri artinya betapa bodohnya saya, betapa celakanya saya. Ada orang benar, ada orang suci. Dia dalam penganiayaan, dia dalam dakwaan, tapi hidupnya masih memberikan pengampunan. Dalam hidup yang menderita, yang sangat memelas seperti itu, dia memohon ampun untuk mereka yang telah menganiaya dia, yang telah berbuat salah kepada dia, yang telah membuat fitnahan kepada dia. Dikatakan di dalam ayat di atas yang kita baca. Kalau baca dalam Lukas 23, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Itu tercatat jelas di alam ayat 43, saudara. Apakah pengampunan hanya muncul saat-saat dia terakhir mau mati? Penjahat di sebelahnya sudah menjadi bukti, saudara. Dia selamatkan. Karena ada pertobatan, ada penyesalan. Dan dia mohon ampun untuk dikuduskan. Saudara, ucapan dari para perwira bukan saja menunjukkan Yesus sebagai juru selamat, namun berdampak kepada penyesalan. Hari ini ketika kita mengikuti ibadah Jumat Agung, saya menumbuh kembangkan kembali bukan sekedar pengakuan Yesus juru selamat. Mari kita datang dengan sebuah penyesalan. Mungkin kita muncul hidup dalam keraguan-raguan, hidup dalam ketakutan, kecemasan karena COVID-19, karena masa depan yang tidak jelas, pekerjaan yang kita tahu pendapatan turun naik, bahkan cenderung tiarap. Dan semua kita lihat ada kesusahan, ada masalah yang tidak pernah berhenti. Sedikit banyak membuat kita ragu. Ada Tuhankah? Masih ada Tuhankah? Sudah beberapa pertanyaan membuat kita bingung.
Dikarenakan apa? Banyak suara yang berbicara, banyak suara yang memberikan analisa, memberikan arahan, memberikan tinjauan. Saudara dan saya hidup penuh dengan suara-suara yang sering kita dengar. Adakah satu suara yang kita fokus untuk membawa kita kepada sebuah perubahan hidup yang benar? Satu suara lantang berteriak, sungguh dia adalah orang benar. Sungguh dia adalah Allah. Itu telah memecah semua orang yang hari itu dengan kemarahan, dengan kebencian, ataupun keraguan. Menghentikan semua untuk fokus kepada satu suara tadi. Dan membawa kepada pertobatan. Hari ini pilihan kita dua, saudara. Mengaku Yesus sebagai juru selamat dan menyesali segala sikap hidup kita, perilaku kita yang sudah jauh daripada Allah. Injil Lukas dalam tulisan yang kedua semuanya menunjukkan bahwasanya Yesus juru selamat, Yesus anak Allah, Yesus sungguh Allah. Dan itu tercatat berulang-ulang di dalam Kisah Para Rasul. Bapak Ibu, malu kalau kita melihat salah satunya di dalam Kisah Rasul 7 ayat 52. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kisah Rasul 13 ayat 28. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Sudah Lukas dalam kitab yang kedua jelas memberikan sebuah penekanan. Yesus juru selamat. Yesus anak Allah. Yesus sungguh benar. Dia korban yang sempurna. Tidak ada cacat, tidak ada salahnya. Hari ini, sungguhkah kita percaya kepada Yesus? Di tengah-tengah segala suara-suara yang membuat kita tergoda, mundur dari Tuhan, mundur dari pelayanan, berkurang akan ketekunan kesetiaan kita mengikut Tuhan. Mari dengarkan satu suara lagi. Sungguh Yesus anak Allah. Biarlah Jumat Agung ini mengubah hidup saudara dan saya. Jumat Agung ini mengingatkan kasih Allah yang tidak terbatas kepada kita makhluk yang berdosa dan terbatas. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami berdoa di dalam ibadah Jumat Agung ini umat-Mu, tua, muda, besar, kecil, anak-anak, bila sungguh mengalami perjumpaan Kristus dan juga sungguh-sungguh mengalami dan mendengar suara itu kembali bergema, Yesus juru selamat, dan ada sebuah bentuk pertobatan karena penyesalan sikap perilaku hidup yang sudah salah, yang sudah jauh daripada kebenaran Allah. Mohon pertolongan dan berkat-Mu buat kami sekalian, baik kami yang sudah menjadi Kristen lama, Kristen yang baru, kami yang sudah tua, sudah lanjut usia, maupun kami yang masih anak-anak, remaja ataupun pemuda. Ubahlah hidup kami, karena kami tahu waktunya tidaklah panjang. Waktunya sudah dekat akan kedatangan Kristus bagi kami. Tanda-tanda zaman sudah jelas, dan biarlah kami waspada. Kami sungguh mengingat itu semua akan kepastian kedatangan Yesus bagi kami untuk menghakimi. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam Jumat Agung ini mengingatkan setiap kami akan kasih Allah, pengampunan Allah yang terbuka lebar, terbuka luas. Kami ingin datang dan mengambil kesempatan itu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat sekalian, kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh memberikan kekuatan dan iman yang lebih sungguh kepada kita di hari Jumat Agung ini. Jika jemaat ingin memberikan persembahan, boleh mentransfernya lewat rekening gereja yang sudah ada di warta gereja. Mari kita angkat satu pujian untuk meresponi firman Tuhan hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian dari Kidung Puji-pujian Kristen nomor 166, KPPK 166, Salib Hina. Kita akan menyanyikan bait 1 dan yang kedua. Di bukit
Golgota tampaklah salibnya, tanda hina dan derita. Yesus anak Allah, besarlah kasih-Nya, rela mati bagi manusia. Di bukit Golgota tampaklah salibnya, tanda hina dan derita. Yesus anak Allah, besarlah kasih-Nya, rela mati bagi manusia. Maka ku tinggikan salibnya, sampai ku berjumpa dengannya. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota. Pada salib itu tergantung Tuhanku. Pada salib itu tergantung Tuhanku, curahkan darah yang kudus. Pada salib itu tumpuan harapku yang menghapus semua dosaku. Maka ku tinggikan salibnya, tinggikan salibnya, sampai ku berjumpa dengannya. Ku mau tanggung salib yang indah, kan diganti mahkota. Maka ku tinggikan salibnya, maka ku tinggikan salibnya, sampai ku berjumpa dengannya. Ku mau tanggung salib yang indah, kan diganti mahkota. Ku mau tanggung salib yang hina. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita memberikan segala pujian kita kepada Tuhan. Doksologi dan berdoa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Sucianto. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah Jumat Agung, sekarang
arahkanlah hatimu sekalian untuk sungguh-sungguh hidup setia dan terus mengasihi Tuhan dan percaya Tuhan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Song. Ibadah Jumat Agung telah selesai. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.